benahi, perbaiki diri kalian. Jangan hanya komen dengan orang Malaysia. Ya, itu aja, Pak. Dan teknologi yang rakyat Indonesia punya juga hampir sama. Tetapi yang membezakan Malaysia dan Indonesia adalah kadang keluarga-keluarga dari jajaran RT, RW yang bagi data. Itulah kelebihan IC di Malaysia berbeda dengan di Indonesia ya. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Buru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, ya siapa yang bilang di Indonesia itu tak boleh kritik? Boleh, ya sangat-sangat boleh. Apalagi negara Indonesia itu negara demokrasi, bebas untuk bersuara asalkan berpadah-padah, ya kan? Jangan ada unsur menghina ataupun mengancam. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas ada VTT yang sangat viral di mana seorang influencer yang sangat dikenal lah di Indonesia sana mengkritik sistem pemerintah mengenai KTP. Jadi influencer nih dia membandingkan KTP di Indonesia dan juga di Malaysia sama-sama punya chip. Tapi ya sekali lagi nih, lagi dan lagi nih Indonesia masih kalah sistemnya dengan Malaysia. Agaknya apa ya statement influencer daripada Indonesia ini sampai statement dia ini diangkat, dibahas di DPR. Salah satunya seorang anggota DPR juga tertarik untuk membahas ini. Nah, sebelum saya menanggapi lebih lanjut lagi, kita dengar dululah PPT-nya. Jom. Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin. Sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya, dan kasih harga subsidinya otomatis. RON 95 harganya cuma 1,99 ringgit per liter, sekitar 7.200. Nggak perlu antri, nggak perlu surat keterangan, nggak perlu aplikasi, nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu daftar. Sistemnya simple, MyCard masuk ke reader, connect ke database pemerintah, verifikasi dalam hitungan detik. Tiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kita lewat kuotanya, kita bayar harga biasa. Nggak ada yang bisa menyalahgunakan. Bahkan kalau ketahuan curang, kuota kalian di MyCard itu langsung diblokir. Nggak bisa ngisi BBM subsidi lagi. Buat kendaraan logistik di Malaysia, mereka punya fleet card, kuota diesel digital per perusahaan. Hasilnya pemerintah Malaysia hemat 600 juta ringgit per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung kedeteksi. Sekarang kita balik ke Indonesia, iKTP kita itu punya chip NFC, punya data biometrik. Teknologinya sama kayak MyCard di Malaysia, tapi kita pakai buat apa? Fotokopi buat buka rekening, fotokopi buat daftar SIM, fotokopi buat daftar BPJS. Padahal chipnya bisa dipakai langsung loh itu loh. 12,4 juta rakyat Malaysia udah pakai sistem ini dalam hitungan bulan. Indonesia, kita udah punya eKTP dari 2011, 15 tahun, dan chipnya belum dipakai buat apa-apa yang meaningful. Masalahnya ini bukan teknologi. Teknologinya tuh udah ada di situ di KTP kita semua. Masalahnya ini political will aja, dan itu yang harus kita tuntut sebagai masyarakat. Saya mau tanya dulu nih, Pak Wamen udah ganti HP ya? Gimana? Udah ganti nomor HP? Enggak. Soalnya saya WA nggak masuk terus, hilang namanya dari konteks saya. Mungkin nggak sengaja ke blok itu. Ini kan banyak yang kita harus diskusikan. Mungkin kita harus merenung sedikit lah. Kapan sih kita belajar? Kita kalau urusan ngambur-ngamburkan uang tuh juara satu, Pak. Untuk data saja, padahal kalau kita pakai single data ya, ID card ini, KTP ini bisa dipakai untuk semua. Ini Pertamina keluar uang bikin data sendiri untuk subsidi, ya, nggak menyelesaikan persoalan itu, banyak persoalan di sana. KPU keluarkan uang untuk data pemilih, triliun-triliun nih semua urusannya ini, ya. Lalu BPJS bikin lagi, Kemensos bikin lagi, semuanya bikin hanya untuk urusan data. Luar biasa ini.
Pemborosan yang luar biasa kalau menurut saya. Entah kapan kita mau selesaikan. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Karena nggak pernah kelar. This is nothing personal, Pak ya. Tapi ini persoalan kita. Dan saya kira benar tadi yang disebutkan, ini soal political will. Untuk soal data ini, triliunan kita buang tuh tiap tahun. Tiap tahun. Padahal BRI punya data nasabah misalnya. Dan lain-lain lah. Juga tadi rumitnya kita punya KTP, udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis, mampus kita. Lalu buat apa kita udah ada ujungnya? Ketika kita hilang KTP, diminta itu semua lagi. Ini kan urusannya negara. This is very basic government services. Kenapa jadi begini beribet gitu loh menurut saya. Di video gue kemarin pas bahas EKTP dan bandingin gimana Malaysia pakai teknologi yang sama buat ngatur subsidi BBM. Maksud gue bukan subsidinya yang disamain sama Malaysia, bukan harga bensinnya juga harus disamain, tapi gimana kita bisa pakai teknologinya buat nerapin hal yang sama. Teknologi EKTP kita itu sama kayak kartu identitas di Jerman dan Jepang loh, tapi di kita cuma di fotokopi. Fotokopinya aja buat bungkus gorengan. Padahal teknologi EKTP itu bisa ngapain aja. Yang pertama, verifikasi identitas secara instan. Beberapa bank swasta udah pakai EKTP buat ngurusin urusan banking kita. Misal ganti kartu ATM, nggak perlu isi formulir, tinggal tap EKTP. Rekeningnya yang mana nih orang? Jadi ATM barunya langsung aman, cuman butuh beberapa menit. Kayak gitu kan enak. Kedua, kesehatan. Lu datang ke rumah sakit, tap EKTP, rekam medis itu langsung muncul semuanya. Riwayat alergi, golongan darah, obat terakhir, BPJS-nya aktif atau enggak. Nggak usah buka aplikasi terpisah lagi, aplikasi BPJS. Login lagi, login error, aplikasinya kocak. Di Jepang itu tinggal tap EKTP, dokter langsung tahu kondisi kita tanpa harus cerita dari nol lewat My Number Card mereka. Satu kartu seluruh riwayat kesehatan. Nah di Indonesia rekam medis ini nggak terkoneksi, dipegang sama rumah sakit masing-masing. Kok bisa gitu, nggak diatur? Yang ketiga, tanda tangan digital. Mau ngurus surat tanah, kontrak kerja, izin usaha, harusnya tinggal tap EKTP. Masukin PIN, dokumen langsung sah secara hukum. Estonia udah pakai ini 24 tahun yang lalu. Warga Estonia bisa tanda tangan dokumen dari mana aja di dunia, cuman pakai kartu identitas mereka. Kemudian yang keempat, subsidi. Dan ini nyambung sama video kemarin soal Malaysia. LPG 3 kilo, bantuan langsung tunai, bantuan sosial, BBM, semua tuh bisa disalurkan lewat EKTP. Tap kartu, sistem langsung cek lu eligible atau enggak. Yang berhak dapat, yang nggak berhak nggak bisa nyalahgunain. Nggak perlu juga data ganda, nggak perlu download aplikasi lagi, nggak perlu bikin KTP palsu. Gak ada yang bisa ngakalin sistem, gak perlu buat fotokopian palsu. Malaysia udah buktiin ini bisa jalan. Fotokopi itu, teman-teman yang di pemerintahan nih, itu rawan banget loh disalahgunakan dan gampang banget dipalsu. Kenapa harus ada fotokopi? Buat apa? Pertanyaan gue di akhir cuma itu. Chip NFC-nya ada, data biometriknya ada. Gue pas buat KTP di foto, diambil sidik jari gue. Infrastrukturnya tuh tinggal readernya doang. Satu reader NFC harganya tuh cuma 200 ribuan. Kita udah habis 5,9 triliun buat bikin kartunya, tapi kita nggak invest buat reader dan sistemnya. Kan aneh. Ini bukan masalah teknologi. Teknologinya udah ada di dompet rakyat Indonesia lewat EKTP. Masalahnya ada political will untuk ngebuat sistemnya atau enggak. Negara lain udah buktiin bisa, sekarang giliran kita yang harus dorong. Pokoknya 2026 jangan ada fotokopi KTP, kakak. Buat apa? Cukup pedas ya statement daripada anggota DPR tadi yang mengatakan lebih bodoh daripada negara Malaysia. Sebab negara Malaysia membuat IC ada chipnya dan mereka tahu kegunaannya, keuntungannya dibandingkan negara kita. Membuat anggaran yang bertriliun tapi ya tak tahu guna chip itu apa. Tetap aja kalau ada apa-apa, keperluan, mau mendaftar apa-apa, contohnya mau ke rumah sakit, yang dibawa ya tetap harus ada fotokopinya. Padahal KTP kita udah selevel dengan negara Jerman, negara Eropa, dan juga Jepang. Ya, bahkan dekat Malaysia ini juga kita udah satu level, tapi kurangnya kita ini masih tidak bisa mengikuti jejak negara-negara maju tadi yang disebut itu, ya kan? Nah, kalau tadi di last ayat itu saya dengar ini ada masalah politik gitu kan. Jadi di sini ya kalau boleh lah kan, ini kan suara rakyat. Kalau mau buat apa-apa anggaran itu Pak,
ya sepatutnya tahu dong keuntungan membuat ya sistem tersebut, ya apa fungsinya, bukan asal jadi untuk menebalkan kantong. Bercanda ya kan. Karena apa lagi dan lagi ini kayaknya kita perlu malu atau perlu belajar ini dengan negara Malaysia tetangga kita, ya di mana negara Malaysia ini semua boleh menggunakan transaksi itu menggunakan IC mereka. Contohnya membuat bayaran tol aja udah boleh pakai IC mereka. Iya, KTP mendapatkan subsidi ya. Jadi subsidi itu dia memang tepat sasaran karena apa? Rakyatnya mendaftar ya, register, memohon kepada pemerintahnya, lalu pemerintahnya nanti ya inilah mengkoreksi patut nggak patut, layak nggak layak dapat, begitu kan. Kalau layak, kalau dapat ya diluluskan. Jadi bantuan seperti subsidi itu tepat sasaran, nggak ada lagi tuh yang namanya orang tengah, orang pinggir, orang kanan, orang atas, orang bawah, ya kan? Karena apa? Masuk langsung ke KTP, ke IC mereka. Bahkan sekarang ini mau isi minyak aja untuk mengelakkan subsidi diambil oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, mereka harus menggunakan IC, menunjukkan IC. Bahkan pinjam IC, contohnya ya, suami saya warga negara Malaysia, saya warga asing. Saya pinjam tuh IC suami saya bawa ya ke stesen minyak. Kena denda. Ya kan? Karena undang-undang itu. Ya kan? Karena adanya integrasi, ya kan? Oke, lanjut ya. Indonesia punya chip canggih di KTP namun tidak digunakan untuk apa-apa. Karena daftar apapun di Indonesia masih pakai fotokopi KTP. Sedangkan di Malaysia mereka tuh menggunakan teknologi dan sistem chip yang sama tetapi sudah terintegrasi secara langsung. Bahkan chip yang ada di Malaysia ini mereka gunakan untuk membatasi pembelian BBM. Jadi tinggal ditempel, BBM-nya langsung disesuaikan ke subsidi dan mereka mendapatkan jatah 200 liter per bulannya. Dan ini tuh sempat viral banget karena disampaikan juga oleh Bang David Alfa Sunarna. Sampai dibahas juga di DPR. Indonesia itu bisa ngabisin anggaran 5,9 triliun rupiah buat bikin EKTP yang ada chip dan biometriknya. Tapi sampai sekarang chip itu cuma nganggur. Fungsinya nggak pernah dimaksimalkan, teman-teman. Beda sama Malaysia. Kartu identitas mereka namanya adalah MyCard. Itu tuh udah bisa dipakai buat beli BBM subsidi, akses bantuan sosial, sampai verifikasi identitas di bank. Semua cukup satu kartu, tinggal tempel aja. Bahkan sekarang mereka tuh lagi kaji buat pakai MyCard juga untuk subsidi diesel. Ketua Komisi 2 DPR ini sendiri bilang kalau sistem administrasi kependudukan kita masih tertinggal jauh dari Malaysia. Negara yang merdekanya 10 tahun lebih belakangan dari kita, tapi bisa lebih maju. Nah, kabar baiknya pemerintah sekarang lagi dorong transisi ke KTP digital yang katanya bakal lebih terintegrasi lagi. Pertanyaannya, kapan chip di KTP kita ini bisa benar-benar berguna kayak MyCard di Malaysia? Gimana menurut kamu, teman-teman? Kalaulah orang Indonesia tahu yang warga Malaysia sekarang pergi beli beras tak payah bawa uang, bayar guna kartu IC saja gratis. Saya sudah hidup 40 tahun tak pernah tak cukup beras. Ya, sangat betul. Kalau di Malaysia, pemerintah atau kerajaan bagi bantuan, masuk aja terus ke IC atau KTP. Kalau di Indonesia tak didata dulu warga miskinnya berapa, lepas tu baru disalurkan bansosnya. Dan itu pun ada 1-2 influencer dari Indonesia kata kalau bantuan dari Malaysia ini tidak tepat sasaran, kalau Indonesia tepat sasaran. Bukan terbalik itu. Harusnya yang Malaysia ini tepat sasaran sebab bantuan Malaysia ini tepat ke warga negara Malaysia. Kalau di Indonesia memang warga miskin tapi masalahnya yang dapat in the real life, kenyataannya yang dapat bukan semua warga miskin. Kadang keluarga-keluarga dari jajaran RT, RW yang bagi data. Lagi satu, adik kena bersyukur 40 tahun hidup di Malaysia tak pernah kekurangan beras. Aku udah hidup kurang dari 50 lah, mau ke 50 tahun ya. Aku hidup di Indonesia sekitar 20 tahun. Itu mengalami pagebluk. Pagebluk itu gagal panen. Jadi sebagai gantinya, karena kekurangan beras, sebagai gantinya kita makan apa?
kita makan dari jagung dan singkong. Itu aku mengalami masa kecil-kecil aku berkali-kali. Yang saya salut lagi, IC, Identity Card atau KTP. Orang Malaysia bawa satu KTP, keluar dari rumah udah bisa buat apapun, ya. Nggak perlu bawa barang banyak-banyak. Urusannya bawa KTP aja. Kemana-mana, kantor yang berurusan dengan kerajaan, diorang bawa satu IC saja udah cukup, ya. Dan kamu tahu IC-nya orang Malaysia itu di dalamnya ada duitnya. Kayak kartu bank. Ya. Jadi kalau bantuan masuk ke IC diorang nggak perlu bawa cash. Pergi belanja itu IC boleh di-trade kayak kartu bank. Ya. Naik public transport udah nggak nerima cash. Orang Malaysia pakai IC-nya bayar tambang, bayar ongkos, ya. Nggak pakai cash. Di Indonesia, kita mau ngurus apa-apa, harus ada kakak. Kakak udah ada, minta akte kelahiran. Kenapa enggak itu satu KTP bisa melaksanakan semua hal? Ya, kenapa enggak bisa buat sistem satu shot? Ini mau bersot, akhirnya shot bener-bener ya. Nah, gitulah ya. Gimana komentar kalian? Komentar di bawah. Jangan pada ngamuk, biasa aja ya. Ini orang Malaysia belanja kayaknya bayarnya guna akad pengenalan negaranya ini. Secanggih ini ya, katanya di sini IC namanya ini. Canggih seperti ini akad pengenalan warga negaranya di Malaysia. Tengok bayarnya pun guna IC-nya. Canggih luar biasa. Sangat penasaran saya. Ini nanti boleh ditanyakan ini nanti. Kok bisa ya? Di Indonesia belum menjumpai macam ini kawan. Oke, tadi saya nampak orang Malaysia belanja di market 99, terus dia menggunakan MyCard atau IC. Kalau di Indonesia itu KTP. Saya tanya dulu, bang, tadi awak bayar guna IC macam kalau di Indonesia itu KTP, betul lah? Pakai IC. Macam mana boleh bang? Tengok bang. Saya tunjuk macam ni je lah. Oke, boleh. Macam ini ya. Pakai IC lah. Dalam ni kita ada ni, hari tu kerajaan bagilah. Kerajaan bagi ada 100. Setiap yang mana ada IC dia bagi 100. Oke, terima Syukurlah, alhamdulillah walaupun 100. Okeylah, boleh lah. Okeylah. Kan beli untuk anak-anak. Terbaik lah. Ini kerajaan sudah bagi, terus berkualiti. IC-nya itu macam KTP di Indonesia itu di Malaysia luar biasa, bisa diperbelanjakan kawan. Itulah kelebihan IC di Malaysia, berbeda dengan di Indonesia ya. Oke. Wah, meskipun 100 ringgit Malaysia, tapi itu sangat membantu. Boleh nambah-nambahi barang-barang dapur, boleh beli roti atau Maggi kan. Nah, tapi dengan menggunakan IC itu bukan semua barang boleh dibeli ya. Hanya ada barang-barang tertentu saja yang boleh digunakan ya IC itu. Contohnya macam makanan-makanan kering seperti roti, susu, sabun, banyak lagi lah. Tapi itu sangat membantu sih, ya kan? Lalu apa agaknya tanggapan rakyat Malaysia mendengar influencer daripada Indonesia yang memuji sistem di negaranya dibandingkan negara sendiri? Jom. Coba tolong ditayangkan. Triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Kepada sahabat Indonesia, baru ni saya ada tonton satu video daripada bapa-bapa dan ibu-ibu yang berada di Dewan Dewan Rakyat mungkin, Dewan Demokratik di Indonesia, yang memuji tentang IC ataupun KTP ini, kad pengenalan ini, yang disebutkan tentang penggunaannya yang pelbagai dan bermanfaat untuk rakyat Malaysia. Tapi bagi pendapat saya, kepada semua rakan-rakan sahabat-sahabat Indonesia, it's not about how good your technology is. And I believe the technology yang rakyat Indonesia punya juga hampir sama. Tetapi yang membezakan Malaysia dan Indonesia adalah integrasi
ataupun harmoni dan pemusatan sentralisasi data-data yang ada di pemerintah, di peringkat agensi-agensi, badan-badan pihak berkuasa dan juga di korporat. Kerana kalau tanpa ada pemusatan ataupun keharmonian data-data yang ada pada rakyat, maka akan susah untuk pemerintah laksanakan program. Contohnya seperti mana yang dilaksanakan Malaysia, program pemberian subsidi bensin, yang mana setiap rakyat Malaysia berhak untuk mendapat RM1.99 seliter, lebih kurang RM7,000 Indonesia. Kenapa perlu kepada KTP? Tapi ini bukan sekadar soal kad ini saja, tapi ini soal integrasi data yang ada pada pemerintah, pada pihak semua agensi yang terlibat, supaya kita tahu bahawa setiap warga negara itu berapa pendapatannya, di mana lokasinya, di mana geografinya, apa pendapatannya, berapa beban ekonomi yang ada pada setiap warga negara. Itu pentingnya. Dan saya rasa teknologi yang ada pada rakyat Indonesia itu ada. Cumanya mungkin masalahnya ialah integrasi. Tapi yang pasti penggunaan IC ini sangat bermanfaat apabila PMX baru-baru ini melaksanakan targeted subsidi untuk pembelian petrol ataupun bensin untuk setiap warga negara, yang mana jauh lebih murah daripada harga pasaran, sehingga RM1.99 berbanding dengan harga kepasaran hingga RM3 hingga RM4 seliter. Tapi yang paling penting, kalau UPI PIN adalah rakyat Malaysia, dia pun ada IC sebenarnya. So kalau warga ataupun sahabat Indonesia minat UPI PIN, kena tahu bahawa UPI PIN ada IC kalau dia adalah watak yang sebenar di Malaysia. Dan yang pasti UPI PIN adalah aslinya Malaysia, dan KTP ini ataupun IC ini juga aslinya Malaysia. Assalamualaikum. Nah, itu tanggapan daripada rakyat Malaysia. Macam saya cakap tadi, perlunya ya integrasi itu sepatutnya lebih difokuskan ya. Kalau soal quality itu saya yakin Indonesia juga satu level dengan Malaysia. Cuma kejujuran itu, kejujuran. Ya, jadi ingat saya apa Mbak yang nangis itu, tolonglah. Ya, hanya rakyat Malaysia yang boleh dapat subsidi. Ya, Mbak. Oke. Jadi, apa pula tanggapan rakyat Indonesia yang tinggal di Indonesia ya, dengan statement anggota DPR yang mengatakan kita ini lebih bodoh ternyata dari negara Malaysia. Yuk, kita dengar. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini, karena nggak pernah kelar. Halo Bapakku, saya tidak sepakat dengan Bapak jika Bapak mengatakan bahwa kita lebih bodoh dari warga Malaysia. Saya tidak sepakat, Pak. Saya tidak setuju dengan pendapat Bapak itu. Tetapi saya lebih setuju jika Bapak mengatakan bahwa kita, Indonesia, itu korupsinya lebih gila dari Malaysia. Karena ini ujung-ujungnya tetap korupsi, Pak. Karena setiap instansi yang mengadakan anggaran sendiri itu ujung-ujungnya korupsi. Karena mereka tidak bisa korupsi tanpa melakukan anggaran sendiri. Jadi itu kalau kata saya, Pak. Jadi lebih baik benahi kalian di dalam pemerintahan daripada harus mengusir pemerintahan lain. Benahin, berkaca, berbenah diri kepada pemerintah Republik ini, termasuk jajaran-jajarannya, para anggota dewan, para menteri dan sebagainya. Benahi, perbaiki diri kalian. Jangan hanya komen dengan orang Malaysia. Ya, itu aja, Pak. Nah, itu dia. Kuat juga rupanya kata-kata abang yang terakhir ini. Berani kali dia. Tapi itu namanya suara rakyat. Bebas dia bersuara, ya kan? Sebab setiap institusi selalu membuat anggaran pasti mengeluarkan dana duit daripada duit negara, duitnya rakyat. Tapi nanti udah dibuat alhasil ya nggak tahu jadinya apa, keuntungannya juga nggak tahu jadi apa, fungsinya juga nggak tahu jadi apa. Terakhir ya begitu jadinya yang dibahas ya, mau kemana-mana tetap aja bawa fotokopi. Padahal ini 2026. Bahayanya pakai fotokopi itu seperti itu, data-data kita bisa disalahgunakan, ya kan? Sedangkan kalau di negara Malaysia ini, ya, kalau ada tempat-tempat tertentu aja dia minta fotokopi, ya kan? Kayak kami kalau mau renew visa, ya sepatutnya menggunakan fotokopi karena yang original itu nanti akan dibawa balik begitu, ya.
Jadi ini adalah suara rakyat. Semoga sistem di Indonesia dibenahi lagi. Kurang-kurangkanlah anggaran yang akan dibuat dari masa ke semasa. Sebab apa? Kita harus perlu lebih lagi hemat mengeluarkan duit negara ya, daripada membuat anggaran-anggaran yang enggak tentu arah. Lebih baik kan kita bagi duitnya itu kepada rakyat, ya kan begitu. Jadi ya itu sajalah ya pemirsa dari saya. Mohon maaf jika ada kesilapan dari kata-kata saya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.